memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan. Sebagaimana Abraham mengungkapkan pada tahun 1997 bahwa proses kemajuan teknologi menghasilkan modernitas ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi, atau penguasaan budaya. Pentingnya teknologi dikemukakan pula oleh Marx dan Engels pada tahun 1993, serta Atmaja dan Aryani pada tahun 2018, bahwa melalui kemajuan teknologi, komunikasi makin canggih dan murah. Berkembangnya teknologi komunikasi dapat terjadinya hubungan antara negara maju dan negara berkembang yang teknik produksinya yang masih rendah sehingga tidak bisa dihindari. Itu merupakan penjelasan dari Iptek. Sedangkan pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan oleh suatu individu dari generasi ke generasi berikutnya. Proses pembelajaran ini melalui pelajaran, pelatihan, dan penelitian. Selanjutnya, era globalisasi. Era globalisasi sendiri berasal dari kata era dan globalisasi. Era yang memiliki arti berarti zaman atau kurun waktu atau periode dalam suatu masa, sedangkan globalisasi yaitu kata yang berawal dari kata global yang memiliki arti dunia atau meliputi seluruh dunia secara keseluruhan. Jadi, era globalisasi yaitu zaman proses masuknya ruang lingkup dunia yang di dalamnya termasuk kemajuan teknologi dan komunikasi, kendaraan, budaya, pakaian, dan lain-lain. Pendidikan di era globalisasi adalah sebuah usaha pelajaran dari ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap kebiasaan di era kemajuan teknologi dan komunikasi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini semakin pesat, membuat manusia seperti kita kian mudah mencari informasi yang penting, terutama kemajuan media komunikasi yaitu HP atau kita sebut Android yang tiap tahunnya semakin maju, bahkan tiap tahunnya semakin bagus dan canggih. Seperti yang dikatakan oleh et al. Dalam Selin tahun 2011 menyatakan bahwa teknologi digital sekarang sudah mulai digunakan di dalam bidang pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi, yaitu sarana mengakses informasi atau berbagai sarana pembelajaran, yaitu penunjang kegiatan belajar dan tugas. Perkembangan iptek yang sangat pesat ini memunculkan peralatan dan aplikasi yang sangat mudah dipelajari, dimanfaatkan, dan kita gunakan. Menjadi media pembelajaran, ini dinyatakan oleh Rat Meningsih tahun 2020 bahwa dalam berkembangnya teknologi di dalam dunia pendidikan, sekarang pendidik maupun peserta didik dapat mencari dan menemukan berbagai informasi mengenai dunia pendidikan. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi di dalam dunia pendidikan, maka sekarang sudah menjamin adanya sistem belajar jarak jauh atau dengan menggunakan jaringan internet yang bisa menghubungkan antara pendidik, yaitu guru ataupun dosen, dengan peserta didik, yaitu siswa ataupun mahasiswa, secara online. Menurut Haji Hamzah B. Uno dan Hajah Nina Lame Tenggo tahun 2011 menyatakan bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah diantaranya seperti satu, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (distance learning). Kemudian untuk menyelenggarakannya perlu dimasukkan sebagai strategi. 1.
Yang kedua, yaitu dalam sebuah jaringan sharing resource, perpustakaan dan instrumen pendidikan, yaitu guru dan laboratorium, tidak hanya sebagai rak buku, tetapi sudah berubah menjadi sumber informasi. Yang ketiga, perangkat teknologi informasi, yaitu CD-ROM multimedia dalam bidang pendidikan secara bertahap sudah berubah dengan televisi dan radio. Pendapat yang dikemukakan oleh Haji Hamzah Biono dan Hajah Nina Lamatenggo pada tahun 2011 ini, pada masa sekarang ini sudah terjadi dan berkembang dengan begitu pesat. Adapun media teknologi yang sering kita jumpai atau bahkan sekarang sedang kita alami, yaitu kelas online atau biasa disebut dengan e-learning. E-learning merupakan pembelajaran dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia. Pembatasan interaksi sosial masyarakat atau social distancing yang mengakibatkan peralihan sistem pembelajaran. Pemanfaat teknologi adalah cara agar pendidikan tetap berjalan dengan lancar. E-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan internet. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan jaringan yang bersumber dari internet. Adapun aplikasi yang sering kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh ini atau kelas online, diantaranya yaitu Modeler Object Oriented Dynamic Learning Environment atau yang biasa kita singkat dengan Moodle. Moodle merupakan sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer. Moodle termasuk ke dalam aplikasi berbasis web atau yang sering kita sebut dengan web based, yang mana untuk setiap akses pembelajaran terkait akses materi, diskusi, tanya jawab hingga evaluasi dapat dilakukan melalui tampilan website dengan menggunakan bantuan browser. Yang kedua yaitu Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka dan membagikan kode kelas mereka tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu para siswanya untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke dalam kelas. Yang ketiga, yaitu Google Meet, merupakan sebuah aplikasi video konferensi atau biasa juga disebut dengan sebagai meeting online. Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang layanan komunikasi video dikembangkan oleh Google. Aplikasi Google Meet merupakan salah satu dari dua aplikasi dengan versi terbaru, yang mana versi sebelumnya adalah Google Chat dan Google Hangout. Keempat, yaitu ada Zoom Meeting, adalah sebuah aplikasi baru yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran atau bisnis. Zoom Meeting memiliki kecanggihan yang bisa menampilkan video, gambar, animasi, slide, dan lain-lain.
Terima kasih yang telah menyaksikan video saya ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.